Kebakaran hebat 120 rumah adat di Desa Wisata Sade, Lombok. Wapres pastikan pendidikan di NTT tetap berjalan pasca bencana. BNPB deteksi ribuan titik panas di Kalimantan. Cyber TNI tanggapi rencana demo 27 Agustus. Satu keluarga tewas usai terjun dari tebing di India. Selamat pagi pemirsa, Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Pesi Rahmadi adalah Menyapa Indonesia Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama insiden kebakaran hebat melanda kawasan permukiman tradisional Desa Wisata Dusun Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu malam. Ratusan rumah adat di destinasi wisata tersebut dilaporkan ludes terbakar dan nyaris tidak bersisa. Sebanyak 120 unit rumah di kampung adat wisata Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat hangus terbakar. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu malam kemarin. Kondisi bangunan rumah adat yang didominasi oleh material mudah terbakar seperti bambu, kayu, dan beratapkan ilalang kering membuat api berkobar hebat. Api dengan sangat cepat menjalar dari satu bangunan ke bangunan lainnya, memicu kepanikan luar biasa di tengah warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku berupaya menjinakkan kobaran api. Namun proses pemadaman dihadapkan pada kendala yang cukup berat. Kencangnya hembusan angin ditambah dengan kondisi pemukiman warga yang sangat padat, membuat petugas kesulitan mengendalikan penyebaran api. Kepala Desa Rambitan, Lalui Nakse, menyebut pihaknya pada Sabtu kemarin melakukan pemadaman secara intensif. Ia juga langsung berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengevakuasi para warga yang tinggal di rumah Sade tersebut. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga saat ini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti pemicu kebakaran serta menghitung total kerugian material. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik mebel di Jalan Lingkungan 3 Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Petugas mengerahkan 25 unit mobil pemadam dengan 125 personil untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran melanda pabrik sekaligus rumah produksi mebel di Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Tak hanya pabrik, api juga menghanguskan sejumlah rumah tempat tinggal karyawan mebel di lokasi tersebut. Kencangnya hembusan angin serta sulitnya akses air membuat kobaran api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Menurut warga setempat, api tiba-tiba membesar dan membakar rumah pembuatan mebel seluas 2.100 meter persegi tersebut. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun Polsek Kalideres masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 25 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aksi arogan seorang pengendara sepeda motor viral di media sosial usai merusak spion mobil pengendara lain. Diduga kesal gagal menyalip usai melanggar lalu lintas, pengendara motor tersebut memukul spion mobil hingga terlepas, lalu melarikan diri. Pengendara motor bernama polisi B3999 OMZ ini terekam kamera dashboard mobil saat merusak spion mobil pengendara lain di Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara. Aksi arogan pengendara motor ini berawal saat ia gagal menyalip mobil yang bersangkutan setelah menerobos lampu merah. Diduga kesal tak diberi jalan hingga tertutup trotoar, motor tersebut justru merusak spion mobil dengan memukulnya sambil tetap melaju. Spion mobil pun rusak hingga terlepas ke jalan. Hingga kini pengendara motor masih ditunggu iktikat baiknya terhadap pengguna mobil tersebut dan masih dalam pencarian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah halte di Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan roboh pada Sabtu siang. Tiang besi penyangga yang sudah keropos terbakar usia diduga menjadi penyebab robohnya halte.
Dinas Bina Marga DKI Jakarta mendapat laporan adanya halte bus yang roboh di Jalan Tebet Barat Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Tak memakan waktu yang lama, pasukan kuning langsung bergerak untuk melakukan penanganan. Dugaan sementara penyebab robohnya halte dikarenakan tiang besi penyangga yang juga keropos termakan usia. Petugas gabungan dari suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan dibantu PPSU Kecamatan Tebet langsung membersihkan lokasi dan memastikan area aman untuk dilintasi pengguna jalan. Gerak cepat penindakan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat, sekaligus mencegah kondisi tersebut menimbulkan risiko bagi pengguna jalan di sekitar lokasi. Beruntung tidak ada warga yang terluka akibat insiden ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 pria yang merupakan satu keluarga dibekuk tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir karena nekat menjual obat keras tipe G yang juga dipasarkan secara online. Sebuah rumah kontrakan yang dihuni 3 dari 4 terduga penjual obat keras di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, malam tadi digeledah petugas. Dari dalam kontrakan, petugas mendapati ribuan butir obat keras tipe G yang disembunyikan di laci lemari pakaian. Selain itu, petugas juga menggeledah toko obat milik salah satu pelaku yang lokasinya tak jauh dari rumah kontrakan. Pengungkapan peredaran obat keras tipe G bermula dari tertangkapnya ID dan MZ saat polisi tengah menggelar razia malam di kawasan Gambir dengan barang bukti 10 butir pil tramadol. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 2 tersangka lainnya berinisial Z dan ZN yang merupakan adik dan keponakan tersangka ID. Total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 7.714 butir obat tipe G yang terdiri dari 4.670 butir tramadol, 1.500 butir Trihex dan Eximer sebanyak 1.544 butir. Untuk mengelabui petugas, obat-obat keras tersebut dipasarkan para pelaku secara online dengan sistem pembayaran di tempat alias COD di lokasi yang telah disepakati. Beroperasi sejak setahun lalu, omset penjualan para terduga pelaku bisa mencapai 1,2 juta rupiah per hari. Kami mengamankan 2 tersangka yang membawa obat keras golongan G. Dari hasil interogasi awal, dapat kami kembangkan ke tersangka ketiga dan keempat di daerah Muara Angke, Jakarta Utara. Kami mendapatkan barang bukti obat keras golongan G sebanyak 7.714 butir yang terdiri dari tramadol 4.670 butir, kemudian T-Rex 1.500 butir, Eximer 1.544 butir. Kalau pola penjualannya mereka gimana? Online atau offline? Jadi dari hasil interogasi, pola penjualan ini melalui online. Melalui online, kemudian diantarkan sistem COD. Jerat hukumnya kami menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Kesehatan, Pasal 435 dan Pasal 436. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kini polisi tengah memburu 2 orang lainnya yang diduga kuat memasok obat keras kepada para tersangka. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tindak pidana cyber Barreskrim Polri bersama FBI dan juga PPATK berhasil mengungkap kasus kejahatan transnasional bermodus bisnis email compromise atau BSC yang juga untuk penipuan dan manipulasi data elektronik. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan 2 orang tersangka, yang salah satunya merupakan warga negara asing. Kasus ini berawal dari laporan polisi terkait adanya jual beli hardware antara perusahaan. Setelah adanya laporan dari FBI serta PPATK tentang kerjasama penjualan hardware komputer antara perusahaan AQ Power Tools asal Amerika Serikat sebagai pembeli dan Duro Machinery Corp asal China sebagai penjual, pelaku membuat email palsu yang menyerupai email perusahaan penjual untuk mengalihkan transaksi pembayaran ke rekening salah satu bank swasta yang mengatasnamakan PT Aksesoris Andalan Bersama. Akibat kejahatan tersebut, korban mengalami kerugian mencapai $350.000 Amerika Serikat. Dari proses penyidikan, rekening penampung berhasil diblokir dengan sisa saldo $285.859 Amerika Serikat atau setara 5 miliar rupiah.
Nah, pada saat itu pelaku berhasil melakukan komunikasi ke perusahaan korban yang berada di Amerika tersebut untuk mengetahui transaksi pembayaran atas pembelian hardware komputer tersebut. Nah, sehingga atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian senilai 350.325 US dollar. Nah, kemudian rekening tersebut yang menerima yang memang sudah disiapkan oleh pelaku berupa rekening yang berada di Indonesia, Bank BCA, yang tujuannya dalam pembuatan adalah untuk menerima transaksi pembayaran tersebut. Tersangka LPK ditangkap karena perannya membuat legalitas dan alamat fiktif PT Aksesoris Andalan Bersama menggunakan identitas anak kandungnya dengan imbalan 5% dari total transaksi. Sementara tersangka LJ berperan komunikasi dengan korban dan mengirim sebagian uang hasil kejahatan sebesar $70.000 Amerika Serikat ke rekening CW di Cina. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait Undang-Undang ITE, KUHP tentang penipuan Undang-Undang Transfer Dana, serta Undang-Undang TPU dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim redaksi Simpo TV laporkan. Pemirsa, artis Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan setelah melakukan gelar perkara. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat artis Ruben Onsu kini memasuki babak baru. Penyidik Polres Jakarta Selatan menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu didasarkan dari pemeriksaan pelapor, saksi hingga saksi ahli. Kasus ini bermula saat Ruben menawarkan korban untuk berinvestasi di usaha miliknya. Keduanya kemudian membuat perjanjian kerjasama dengan korban berinisial DM dan menyerahkan sejumlah modal dan mendapat janji keuntungan. Namun hingga batas waktu yang telah disepakati, keuntungan yang dijanjikan tidak diterima korban. Modal yang telah diserahkan juga disebut belum dikembalikan. Korban akhirnya melaporkan perkara ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi menyebut perkara ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 25 April 2026. Penyidik telah memeriksa 6 orang saksi termasuk saksi ahli. Setelah melakukan gelar perkara, peserta gelar perkara sepakat menaikkan status Ruben Onsu yang sebelumnya terlapor menjadi tersangka. Yang dari gelar perkara, peserta gelar sepakat terhadap terlapor Saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Jadi laporan kerugiannya itu bagian dari materi penyidikan rekan-rekan. Nanti pada akhirnya kami akan sampaikan. Selanjutnya penyidik akan melayangkan surat panggilan kepada Ruben Onsu untuk menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Hingga kini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami perkara tersebut, termasuk rangkaian kerjasama investasi dan nilai kerugian yang dilaporkan korban. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap sindikat jaringan produksi dan pembuatan materai palsu. 3,4 juta materai palsu siap edar beserta bahan gulungan kertas pembuatan materai palsu disita. Negara pun nyaris dirugikan hingga 1 triliun rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengekspos pengungkapan sindikat jaringan produksi dan penjualan materai palsu di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Pengungkapan dilakukan melalui penyelidikan dan juga penindakan bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di 5 wilayah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2026, 16 orang tersangka diamankan dengan masing-masing peran kejahatannya selaku produsen, distributor, kurir, hingga penjual. Total terdapat 3,4 juta materai palsu siap edar disita dari pengungkapan ini. Disita pula 3 gulungan besar kertas bahan baku materai palsu beserta alat cetaknya. Dan jika
Jika semua temuan ini terjual ke masyarakat, maka negara pun berpotensi dirugikan hingga 1 triliun rupiah. Pengungkapan ini tentunya berawal dari informasi dari masyarakat dan juga beberapa laporan polisi yang masuk ke Polda Metro Jaya. Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Ditjen Pajak ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah, diantaranya ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Ini bukan dalam skala kecil. Aparat berhasil mengamankan lebih dari 3,4 juta keping meterai ilegal, 1 mesin set produksi, dan 3 gulung bahan baku yang masih bisa digunakan untuk memproduksi meterai dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan hasil investigasi bersama, bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa digunakan untuk menghasilkan lebih dari 33 juta keping meterai per gulungnya. Artinya, apabila kegiatan ini tidak dihentikan, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Selama kurun waktu 1 terakhir, diperkirakan sudah ada 4 juta materai palsu yang telah terjual ke masyarakat dengan total kerugian negara sebesar 40 miliar rupiah. Penjualan tidak hanya melalui toko secara langsung tetapi juga menggunakan via marketplace. Selanjutnya, pemerintah bersama aparat penegak hukum mengimbau kepada masyarakat luas untuk memastikan pembelian materai yang juga digunakan melalui jalur yang resmi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kalung emas seberat 10 gram beserta liontin senilai 15 juta milik seorang penjual makanan di Ciputat, Tangerang Selatan ditukar dengan kalung imitasi. Kalung emas ditukar saat korban didatangi 2 wanita yang mengaku sebagai sales penjual. Rekaman CCTV memperlihatkan salah satu dari 2 wanita yang diduga terlibat dalam aksi penipuan. Peristiwa ini terjadi di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa 18 Agustus 2026. Saat kejadian, korban tengah mempersiapkan bahan dagangan ketika didatangi 2 wanita yang mengaku sebagai agen penjual telepon genggam. Meski sempat menolak, keduanya terus mengajak korban berbicara. Di tengah percakapan ini, perhatian korban diduga dialihkan hingga kalung emas yang dipakainya dapat diambil. Pelaku mengatakan kalung ini hanya akan difoto dan segera dikembalikan. Namun setelah kalung berpindah tangan, salah satu pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Keduanya kemudian bergegas meninggalkan lokasi. Korban baru menyadari setelah menjadi korban penipuan setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita itu. Saat diperiksa, kalung yang tersisa ternyata bukan emas milik korban, melainkan kalung imitasi. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan kalung emas seberat 10 gram beserta liontin dengan total kerugian mencapai 15 juta rupiah. Emang saya nggak niat ngambil, cuman teman-teman yang pada ngambil. Udah gitu, ya udahlah saya duduk. Terus dia bilang, udah teman-teman udah ngambil, tapi saya minta tolong buat jaminan. Akhirnya saya diajak ngobrol di sini duduk, udah gitu. Dia minta jaminannya itu kalung. Mulai nggak sadar tuh? Saya tuh mulai nggak sadar. Akhirnya kalung saya tuh dicopot sama dia. Ini Bu buat jaminannya, buat foto kasih ke atasan. Ya udah gitu saya udah mulai nggak konsen. Udah gitu, oh iya nanti saya bawa kalung ke atasan ini difotoin. Cuman kata saya, ya udah. Tapi ini saya cuma nolongin teman ngambil HP. Ya kata dia, iya nanti dibalikin ini kalung ibu. Ternyata kalung itu udah ditukar sama kalung yang lain. Kalung palsu ya? Kalung palsu. Akhirnya tuh teman saya yang bawa kalung saya itu digenggam di tangan, udah lain, kalungnya bukan kalung saya. Udah kalung palsu. Bu, kepengen tahu Bu, kalung ibu tuh berapa gram dan nilainya berapa Bu? Nilainya harganya 15 juta. 15 juta. Ya. Nah yang ibu tahu pelaku ini memang memaksa ya? Maksa banget itu. Saya mundar-mandir ke sana itu mepet terus. Itu ibu-ibu tuh mepet yang satu tuh. Diikutin terus ibu? Ya diikutin terus. Akhirnya sampai saya marah-marah dia tetap ngikutin saya. Petugas kepolisian memeriksa sejumlah saksi serta menganalisis rekaman CCTV untuk mengidentifikasi kedua pelaku. Ibu itu didatangin oleh yang mengaku dari 2 orang yang mengaku dari sales handphone. Ya, dari datang di toko kelontong tersebut di daerah Cilalung di kelurahan kami, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat. Dan
ibu itu didatangin 2 orang tersebut dan sampai akhirnya ibu itu merasa kok di framing di media sosial kan dihipnotis, tapi pada ini adalah sebuah peristiwa penipuan yang mana sebuah peristiwa itu menggerakkan seorang untuk menyerahkan barang atau uang yang intinya secara melawan hukum. Jadi ibu ini mengalami kerugian sebuah perhiasan kalung dan liontin ya. Estimasi kerugiannya waktu kita hadir di TKP itu sekitar 15 juta. Artinya kasus ini masih dalam proses penyelidikan, Pak? Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan anggota kami sudah turun ke TKP, melakukan cek TKP, memeriksa saksi-saksi termasuk saksi korban ibu sendiri dan memeriksa petunjuk-petunjuk yang ada di sekitar TKP adalah dari record CCTV yang ada. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan keduanya. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap orang yang menawarkan barang atau jasa dengan cara mengalihkan perhatian serta segera melapor jika mengalami modus penipuan serupa. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa berhati-hati saat membawa barang berharga pada malam hari di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjamretan saat dalam perjalanan pulang bersama suaminya. Tas berisi uang tunai dan juga perhiasan emas senilai 50 juta rupiah raib di bawah. Aksi penjamretan yang terekam kamera CCTV warga ini terjadi di perumahan Bumi Cikarang Makmur, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 19 Agustus 2026 malam. Korban yang dalam perjalanan pulang bersama suaminya dari toko tempat mereka berusaha dipepet dan tas yang dibawanya dirampas seorang pelaku. Di bawah ancaman benda mirip senjata tajam, tas pun dilepaskan korban kepada pelaku saat aksi tarik-menarik terjadi. Diduga korban sudah dibuntuti para pelaku sebelum kejadian. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Korban juga mengalami luka gores pada bagian tangan saat berusaha mempertahankan tasnya dari pelaku. Usai kejadian, korban melaporkan peristiwa ke polisi. Jamretan ya, posisi saat kejadian itu kan saya selesai buka toko, selesai cuci toko, kendaraan saya, motor. Nah istri udah nunggu di samping ruko, samping nasi bebek itu. Saat saya kunci itu, istri lagi ngobrol dulu lah sama istri nasi bebek. Begitu saya selesai, dia nyebrang buat itu kan. Kejadian itu, nah gak lama motor itu penjamret itu langsung masuk, posisinya langsung udah di depannya, tarik-tarikan. Kalau senjata tajam karena istri yang ini ya berhadapan ya, benda tumpul itu pedang atau apa enggak, inilah ya. Saya kejar sampai samping material ini, karena jarak saya sama dia itu kan udah jauh, udah di jembatan depan segi. Ya, kisarannya kan 50-an ada. 50 jutaan ya Pak ya? Saat ini penjamretan masih dalam penyelidikan petugas Polsek Cikarang Selatan, Polres Metro Bekasi. Petugas masih berupaya mengidentifikasi dan memburu 2 pelaku yang terekam dalam kamera CCTV warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, KDM beri bantuan rumah warga terdampak gempa NTT. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Jenderal Sudirman, Jawa Tengah. KPK bahkan menemukan dugaan permintaan uang sebesar 650 juta rupiah kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran. Tim KPK kemudian mengamankan sejumlah pihak yaitu sebanyak 14 orang. 12 orang yang berada di wilayah Purwokerto dan 2 orang diamankan di Jakarta. Ke-6 tersangka korupsi itu diantaranya Rektor Unsud Ahmad Sodi,
Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsud Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta bernama Dian Mulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara di lingkungan Unsud dalam proses penerimaan maba. Dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di Unsud yang diberikan kepada para calon mahasiswa baru yang akan diterima menjadi mahasiswa baru di Unsud dan telah memberikan sejumlah uang sebagai mahar tadi. Ini ada 3 klaster. Kemudian kami jelaskan juga dalam peristiwa penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di penindakan bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada hari Kamis kemarin, tanggal 20 Agustus 2026, tim KPK kemudian mengamankan sejumlah pihak yaitu sebanyak 14 orang. 12 orang yang berada di wilayah Purwokerto dan 2 orang diamankan di Jakarta. KPK mengungkapkan terdapat 3 klaster dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut. Praktik dugaan korupsi itu berkaitan dengan penerimaan maba melalui jalur mandiri yang dikelola Unsud. Dalam jalur mandiri, calon maba dikenakan biaya uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP sesuai golongan. Untuk fakultas kedokteran misalnya, UKT berkisar 7,1 juta rupiah hingga 17 juta rupiah, sedangkan IP berkisar 100 juta hingga 260 juta rupiah. Namun KPK menemukan adanya dugaan pemungutan tambahan di luar biaya resmi tersebut. Dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada Kamis 20 Agustus 2026, KPK mengamankan 14 orang. Sebanyak 12 orang diamankan di wilayah Purwokerto dan 2 lainnya di Jakarta. Setelah melakukan gelar perkara dan menemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan Ahmad Sodik dan 5 orang lainnya sebagai tersangka. KPK kemudian melakukan penahanan terhadap ke-6 tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026. Para tersangka ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau wilayah sulit, TNI Angkatan Darat mengerahkan sejumlah armada, tentunya untuk mendukung distribusi logistik di Nusa Tenggara Timur. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut 5 unit truk dikirim untuk mempermudah mobilitas dan juga penyaluran bantuan di lokasi terdampak. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan TNI AD akan terus memastikan pendistribusian bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa termasuk daerah yang sulit diakses. Maruli menyebut untuk mempermudah mobilitas dan juga penyaluran logistik di lapangan, TNI AD mengirimkan 5 unit truk melalui kapal Adri 92. Maruli mengatakan kebutuhan peralatan di lapangan termasuk alat berat akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat terdampak. Menurutnya langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap bantuan dapat disalurkan secara optimal dan masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Kita selalu pastikan itu ya, makanya salah satu yang kita kirim ini truk. Ya, kita kirim 5 truk di sini supaya lebih mudah mobilitas. Di sana juga saya yakin semua perlengkapan alat-alat berat juga sudah dilakukan. Tadi saya cek juga apakah memerlukan kita membawa alat berat di sana, sementara ini mereka sampaikan tidak perlu. Tapi nanti kita sudah ada barang yang di sana sudah cukup, nanti kita tetap akan evaluasi. Ya, kita akan pastikan itu semua. Dari Jakarta, Jiana Bila, Mutia Angkiadi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kondisi infrastruktur jalan hingga kelistrikan di Nusa Tenggara Timur hingga saat ini terakumulasi mencapai 99,4%. Badan Nasional Penanggulangan Bencana pun terus melakukan penyisiran bagi wilayah yang belum terjangkau dan mendapat penanganan. Jalur kelistrikan sebenarnya 99,95% sudah dapat diperoleh oleh masyarakat. Sedangkan internet saat ini, informasi yang kemarin kami peroleh, ini data kemarin, sudah 98,5% pulih. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan, infrastruktur seperti jalan, kelistrikan hingga internet sudah berada di atas 99%. Berton menegaskan meskipun demikian, pihaknya akan terus melakukan penyisiran dan pendataan kepada area yang belum tersentuh bantuan.
Untuk kelistrikan sendiri masih ada 295 pelanggan atau masyarakat yang menunggu penanganan intensif. Sedangkan 99,95% masyarakat di Nusa Tenggara Timur telah memperoleh listrik sedia kala. Bahwa infrastruktur seperti jalan saat ini sudah tertangani 100% sebenarnya oleh Kementerian PU dan ini sudah bisa dapat dilalui. Walaupun beberapa titik ada yang terbatas dapat dilalui. Jalur kelistrikan sebenarnya 99,95% sudah dapat diperoleh oleh masyarakat. Hanya dalam catatan kami kemarin hanya 295 customer atau pelanggan yang masih proses penanganan. Kami berharap hari ini, kami belum dapat informasi update, hari ini sudah bisa tertangani dengan baik. Kami memberikan hormat kepada petugas PLN yang di beberapa tempat sulit menjangkau maupun melakukan perbaikan-perbaikan. Sedangkan internet saat ini, informasi yang kemarin kami peroleh, ini data kemarin, sudah 98,5% pulih. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, upaya penanggulangan dan pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur ini terus dilakukan oleh TNI. Sebanyak 4.470 personil diterjunkan didukung kapal laut, kapal ADRI, pesawat Hercules, dan helikopter untuk menjangkau titik-titik yang sulit dijangkau. Kapuspen TNI Majen TNI Muhammad Nas menyampaikan, TNI telah mengerahkan 4.470 personil untuk membantu penanggulangan bencana sekaligus mempercepat proses pemulihan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam operasi kemanusiaan ini, Kapuspen menyebut TNI turut mengerahkan berbagai alutsista, mulai dari kapal laut, kapal ADRI, pesawat Hercules hingga helikopter. Pengerahan alutsista tersebut dilakukan untuk mendukung mobilitas personil serta menjangkau titik-titik terdampak yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Hingga kini TNI telah menyalurkan sekitar 251,317 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Kapuspen memastikan dukungan personel, alutsista dan logistik akan terus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan. TNI khususnya sudah mengerahkan sejumlah 4.477 personil untuk membantu penanggulangan dan percepatan pemulihan di NTT, mengerahkan alutsista baik kapal laut, kapal ADRI maupun pesawat udara Hercules maupun helikopter untuk bisa mencapai ke titik-titik yang susah digapai untuk memberikan bantuan. Lebih kurang saat ini sudah mencapai 251.317 ton bantuan dari TNI untuk saudara kita yang di NTT. Semua titik serasa sudah tercapai ya, karena khususnya Babinsa dengan kerjasama dengan Babin Kaptimas dan Kepala Desa semua sudah tergelar sampai dengan titik paling jauh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun langsung mengecek rumah warga yang terdampak gempa di wilayah Manggarai, Timur NTT. Hal ini untuk memastikan tingkat kerusakan dan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun langsung mengecek rumah warga yang terdampak gempa di wilayah Manggarai Timur NTT pada Jumat 21 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, rumah warga yang mengalami kerusakan berat mendapat bantuan sebesar Rp20 juta untuk mendukung proses perbaikan. Nah, ini kita sekarang sebenarnya kita menuju Manggarai Timur. Tapi tadi kebetulan kita ingin mampir dulu minum es kelapa. Ternyata ketemulah sama abang ini. Ini abang ini, bang siapa namanya? Muswasa. Ya. Nih, ini rumahnya. Ya termasuk yang hancur ya kan Bang. Ya. Tetapi di sini mungkin tidak terlalu parah seperti di tempat lain. Ya, betul sekali Pak. Jadi kita akan memprioritaskan daerah-daerah yang sangat parah, tapi kebetulan lewat, ya kita juga ikut sumbang sih.
Ya. Tadi ada berapa rumah yang hancur? Ada 8 rumah, tinggal 2 yang masih perjalanan. Ada 8 rumah, semuanya 10 rumah, dan sudah dibantu oleh BJB Peduli, Bank Jabar Banten Peduli ya. Terima kasih. Sudah dibantu untuk perbaikan rumahnya, dan nanti kalau ada bantuan diarahin ke tempat lain. Ya. Karena setelah ini kan setelah sembako selesai, segala macam selesai, situasi sudah semakin baik kan biasanya ada perbaikan rumah. Betul. Nah karena ini sudah mendapat, kalau ada bantuan diarahkan ke tempat lain yang lebih membutuhkan. Ya, siap Pak. Terima kasih abangku. Terima kasih Pak. Terima kasih. Peninjauan dilakukan hingga malam hari untuk memastikan tingkat kerusakan dan data penerima bantuan sesuai dengan kondisi di lapangan. Sejumlah rumah diperiksa mulai dari dinding yang retak hingga tiang penyangga yang terlepas. Didi juga menemui warga dan petugas di tenda pengungsian untuk memastikan laporan kerusakan telah sesuai dengan hasil pendataan. Bantuan kemudian diberikan langsung kepada pemilik rumah berdasarkan tingkat kerusakan bangunan. Di Kelurahan Bangkaleleng, Kecamatan Lampaleda Selatan, sebanyak 23 rumah rusak berat mendapat bantuan 20 juta rupiah per rumah. Sementara itu 83 rumah rusak ringan menerima bantuan masing-masing 5 juta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menggandeng perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia tentunya untuk bertolak menuju Nusa Tenggara Timur untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana. Keterlibatan generasi muda ini menjadi bagian dari semangat gotong royong dalam membantu masyarakat yang juga terdampak bencana. Wapres Gibran Rakabuming Raka bertolak menuju Nusa Tenggara Timur dengan membawa semangat kolaborasi dalam penanggulangan bencana. Tak sendiri, Wapres menggandeng perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia dalam kunjungannya ke sejumlah wilayah terdampak. Keterlibatan mahasiswa menjadi simbol semangat gotong royong, sekaligus menunjukkan peran generasi muda dalam membantu masyarakat di tengah situasi bencana. Di Nusa Tenggara Timur, Wapres akan melihat langsung kondisi masyarakat serta fasilitas layanan dasar di sejumlah wilayah terdampak. Peninjauan dilakukan di 3 kabupaten, yakni Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Kunjungan ini sekaligus menjadi upaya memastikan kondisi masyarakat terdampak serta kebutuhan dasar warga menjadi perhatian pemerintah. Kehadiran Wapres di tengah masyarakat juga menjadi wujud kehadiran negara dalam penanganan bencana. Keselamatan masyarakat menjadi tanggung jawab negara, sementara pemenuhan kebutuhan warga terdampak menjadi salah satu prioritas dalam proses penanganan dan pemulihan. Kolaborasi antar pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya penanggulangan bencana sekaligus mempercepat pemulihan bagi warga terdampak. Keterlibatan generasi muda dalam penanggulangan bencana menjadi bagian dari semangat gotong royong. Melalui kolaborasi berbagai pihak, pemerintah terus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SD Infres 76 Wairklau di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Gibran sempat berbincang dengan warga dan sejumlah pihak yang berada di lokasi. Ia juga melihat kondisi anak-anak yang tinggal di pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SD Infres 76 Wairklau di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 20 Agustus 2026. Sekolah tersebut menjadi lokasi pertama yang didatangi Gibran dalam rangkaian peninjauan penanganan bencana di NTT. Di sekolah itu, Gibran melihat langsung kondisi warga yang terdampak bencana. SD Infres 76 Wairklau saat ini juga digunakan sebagai posko pengungsian sementara. Gibran sempat berbincang dengan warga dan sejumlah pihak yang berada di lokasi. Ia juga melihat kondisi anak-anak yang tinggal di pengungsian. Salah satu hal yang dinyatakan Gibran adalah kebutuhan makanan anak-anak. Ia juga memastikan mereka dalam kondisi aman dan tidak mengalami luka. Selain berbincang dengan warga, Gibran juga menyerahkan bantuan kepada salah seorang ibu yang berada di lokasi pengungsian. Bantuan tersebut berupa perlengkapan untuk bayi. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan anak-anak tetap mendapat perhatian selama masa penanganan dan pemulihan, termasuk memastikan kegiatan pendidikan nantinya dapat kembali berjalan dengan aman. Dalam kunjungan kerjanya ke NTT, Gibran turut mengajak perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Para mahasiswa tersebut dilibatkan untuk membantu pendampingan masyarakat terdampak bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SD Infres 76 Wairklau, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sekolah tersebut saat ini juga difungsikan sebagai posko pengungsi. Dalam kunjungannya, Wapres juga meninjau langsung kondisi sekolah serta menyapa warga yang masih mengungsi di lokasi tersebut.
Di tengah proses penanganan pasca bencana, kebutuhan anak-anak menjadi salah satu perhatian utama. Wapres Gibran memastikan anak-anak yang berada di posko pengungsian mendapat asupan makanan yang cukup serta berada dalam kondisi yang aman. Wapres juga berinteraksi langsung dengan warga yang mengungsi di SD Impres 76, Wair Kelau. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan termasuk ibu dan bayi yang turut terdampak bencana. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyerahkan perlengkapan bayi kepada salah satu ibu di lokasi pengungsian. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi, terutama bagi mereka yang memerlukan perhatian lebih. Sementara itu, sekolah yang kini digunakan sebagai posko pengungsian diharapkan dapat kembali berfungsi seiring dengan berjalannya proses pemulihan. Dengan kembalinya fasilitas pendidikan, anak-anak diharapkan dapat segera melanjutkan kegiatan belajar dalam kondisi yang aman dan nyaman. Dukungan terhadap anak-anak dan kelompok rentan di masa pasca bencana menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan secara menyeluruh. Kunjungan Wapres Gibran diharapkan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, khususnya anak-anak dan kelompok rentan tetap menjadi prioritas dalam proses pemulihan pasca bencana. Di redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. DPR RI melalui Komisi 9 mendorong transparansi dalam pengelolaan darah dan plasma. Keterbukaan dinilai penting untuk memastikan hak pendonor terlindungi, termasuk terkait dengan penggunaan darah, pengelolaan plasma, hingga kerjasama dengan pihak luar. Setiap tetes darah yang didonorkan memiliki arti penting, terutama bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Namun menurut DPR RI, pengelolaan darah tidak hanya menyangkut ketersediaan, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas. Komisi 9 DPR RI mendorong agar masyarakat, khususnya para pendonor, mendapatkan informasi yang jelas terkait penggunaan darah yang mereka donorkan. Sorotan juga ditujukan pada pengelolaan plasma, termasuk kerjasama dengan pihak luar. DPR menilai seluruh proses harus berada dalam tata kelola yang jelas, dapat diawasi, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita Runtuwene, menekankan 3 hal penting dalam pengelolaan darah dan plasma, yakni transparansi, pengawasan, dan tata kelola yang jelas. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus memastikan hak pendonor tetap terlindungi. Kemana darah mereka yang sudah ratusan kali, bahkan jadi setiap kali ambil harusnya secara transparan disampaikan, dikemanakan gitu. Dia harus sampaikan kepada publik, kepada masyarakat, karena ada kerjasama dengan pihak luar dan Indonesia. Jadi untungnya apa harus disampaikan kan? Tata kelola, pengawasan, transparansi. 3 poin itu menjadi pokok bagi kami yang nanti kami akan tanyakan. DPR RI menegaskan pengelolaan darah dan plasma harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan pengawasan yang kuat dan tata kelola yang jelas, hak pendonor serta kepentingan masyarakat diharapkan dapat terus terjaga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden tiba di Palangkaraya pimpin penanganan Karhutla. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Pemerintah bahkan memprioritaskan langkah mitigasi untuk menghentikan perluasan kebakaran sekaligus mencegah munculnya titik-titik api baru. Saya kira ya kita sudah lihat situasi, kita ikuti terus, kita ambil langkah-langkah ya, mitigasi. Semua pejabat melaporkan kebutuhannya, kita berusaha penuhi. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangan pers usai menggelar rapat bersama jajaran terkait di Posko Aju, penanganan kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Sabtu 22 Agustus kemarin. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan langsung dari jajaran terkait perkembangan situasi di lapangan, termasuk berbagai kebutuhan untuk memperkuat operasi penanganan Karhutla.
Presiden juga menegaskan pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut agar penanganan dapat berjalan secara optimal. Ia pun menyampaikan optimismenya bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat segera dikendalikan. Keyakinan tersebut didasarkan pada pengalaman Indonesia dalam menghadapi karhutla pada tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi yang bahkan lebih berat. Selain memastikan penguatan operasi pemadaman dan pemenuhan kebutuhan di lapangan, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap kemungkinan adanya pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja oleh korporasi. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran dan terbukti secara hukum. Pernyataan tersebut menegaskan penanganan karhutla dilakukan pemerintah melalui 2 langkah secara bersamaan, yakni memperkuat upaya pengendalian kebakaran di lapangan sekaligus memastikan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan kebakaran secara sengaja. Saya kira ya kita sudah lihat situasi, kita ikuti terus, kita ambil langkah-langkah ya, mitigasi, semua pejabat melaporkan kebutuhannya kita berusaha penuhi. Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, beberapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi. Oke? Kalau ada yang masuk kebakaran hutan gimana Pak? Ada tindakan nggak sih Pak? Oh iya, harus. Kalau kita tindak, ya, akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tentunya untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dalam kunjungan ini, Presiden menggali kebutuhan operasional di lapangan, termasuk menambah helikopter waterbombing di pompa air. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Posko Aju Penanganan Karhutla kawasan Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, dan Pangdam 22 Tambung Bungai Maijen TNI Zainul Arifin. Dalam rapat penanganan karhutla, Presiden menerima laporan perkembangan kebakaran di Kalimantan Tengah. Tercatat sejak Januari hingga 22 Agustus 2026, terdapat hampir 20.000 hotspot dengan 1.639 kejadian karhutla. Luas lahan yang telah ditangani mencapai lebih dari 4.499 hektar dengan melibatkan sekitar 10.700 personil dari BPBD, TNI Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran hingga masyarakat peduli api. Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti kebutuhan sarana pemadaman, termasuk tambahan 2 hingga 3 unit helikopter waterbombing, serta 100 hingga 200 unit pompa air. Kebutuhan tersebut langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait untuk memperkuat Satgas dalam mengendalikan karhutla. Pangdam 22 Tambun Bungai Maijen TNI Zainul Arifin menegaskan kesiapan jajarannya mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Dirinya menyebut sinergi TNI bersama pemerintah daerah, Polri dan seluruh unsur terkait terus diperkuat untuk mempercepat pemadaman dan mencegah meluasnya kebakaran. Syahda Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara menyiagakan sejumlah pesawat untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Pesawat Kasa NC-212, CN-295 dan Hercules disiapkan termasuk untuk mendukung operasi modifikasi cuaca. TNI Angkatan Udara menyiagakan sejumlah pesawat untuk mendukung penanganan karhutla di wilayah Kalimantan. 5 pesawat Casa NC-212 disiapkan, dengan 3 diantaranya telah diberangkatkan untuk mendukung operasi modifikasi cuaca. Sementara 2 pesawat Casa lainnya disiagakan di Hombet untuk mendukung kebutuhan operasi. Selain itu, 2 pesawat CN-295 juga disiagakan untuk memperkuat pendukungan udara dalam penanganan karhutla. Komandan Wing Udara 1.2, Kolonel Penerbang Teddy Saputra, menyampaikan kesiapan pesawat dan personel merupakan bentuk dukungan TNI AU untuk memperkuat upaya penanganan karhutla khususnya melalui dukungan udara dan operasi modifikasi cuaca. Dalam rangka penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kalimantan ini, TNI Angkatan Udara
mengerahkan 3 pesawat Kasa 212 dari Skadron Udara 4, Wing Udara 12, Grup 1 Angkut untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca guna mempercepat proses terjadinya hujan yang akan membantu pemadaman kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kalimantan tersebut. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga menyiagakan pesawat Kasa 212 lainnya dan pesawat C-130 Hercules jajaran Wing Udara 12 jika sewaktu-waktu diperlukan untuk membantu perkuatan operasi ini. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan juga masih menyelimuti sejumlah wilayah di Nabire, Papua Tengah. Kodim 1705 Nabire, BPBD dan juga pemerintah daerah bergerak melakukan pemadaman dan pengendalian karhutla di sejumlah titik terdampak. Melalui Korem 173 Praja Vira Braja, Kodim 1705 Nabire bersama BPBD dan juga pemerintah daerah terus melakukan pemadaman dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Nabire, Papua Tengah. Penanganan difokuskan di wilayah SP1 Wangkar dan Waroki untuk mengendalikan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas. Sedikitnya 90 personil diterjunkan terdiri dari personil Korem 173 PPB, Kodim 1705 Nabire, Batalion TP 804, dan Denzipur 12 OHH. Dandim 1705 Nabire Letkol Arhanud Dwi Palwanto menegaskan, TNI akan terus bersinergi dengan BPBD dan juga pemerintah daerah untuk memastikan titik api dapat dikendalikan dan tidak meluas. Kami berada di salah satu titik kebakaran di poros SP3 Kabupaten Nabire. Kami bekerjasama TNI dengan BPBD dalam penanggulangan titik-titik api yang berada di Nabire. Untuk hari ini kita sudah ada 3 titik yang sudah kita padamkan api, dan memang ada banyak tersebar api, titik-titik api di wilayah Nabire ini. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat terhadap titik-titik api sehingga berkoordinasi dengan BPBD dan Damkar Provinsi untuk mengatasi titik-titik api yang terjadi. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Kalimantan Barat pada Sabtu 22 Agustus 2026 melalui Lanut Halim Perdana Kusuma. Prabowo juga meninjau langsung kondisi karhutla sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan cepat dan terpadu. Dalam kesempatan itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengawali dengan melaporkan kondisi terkini penanganan karhutla kepada Presiden Prabowo. Dilaporkan terdapat 3.100 titik api atau hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Sebaran titik panas tersebut terutama berada di sejumlah kabupaten di bagian selatan dan timur Kalimantan Barat. Kami laporkan tentang situasi terkini, pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam menangani karhutla di 4 provinsi di Kalimantan. Pembagian tugas tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan dengan cepat, terpadu, dan serentak. Di Kalimantan Barat, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ditugaskan untuk menangani kondisi di lapangan. Di Kalimantan Tengah, penanganan dilakukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak dan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Di Kalimantan Selatan, Presiden Prabowo menugaskan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali bersama Asisten Utama Operasi Kapolri Komjen Muhammad Fadil Imran. Adapun di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita bersama Komandan Korps Brimob Komjen Ramdhani Hidayat ditugaskan untuk turun langsung.
Prabowo menekankan agar seluruh jajaran bergerak cepat dan seoptimal mungkin untuk mengendalikan karhutla sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan dengan mengerahkan 12.880 personil gabungan. Selain operasi pemadaman, pemerintah juga membangun sumur bor untuk mendukung ketersediaan air di wilayah rawan kebakaran. Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus diperkuat pemerintah melalui operasi terpadu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sedikitnya 12.880 personil gabungan dikerahkan untuk menangani karhutla di 3 provinsi tersebut. Berdasarkan keterangan Kementerian Kehutanan pada Jumat 21 Agustus, personil yang terlibat berasal dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, hingga masyarakat dan relawan. Mereka melakukan pemantauan hotspot, patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman darat, serta pendinginan area terbakar. Selain memperkuat personil dan peralatan, pemerintah juga membangun serta mengaktifkan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sumber air, terutama di lahan gambut yang membutuhkan pembasahan dan pendinginan secara menyeluruh, agar api tidak kembali muncul. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi akan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian tentunya untuk mencetak sawah baru seluas 10.000 hektar di kawasan Transmigrasi Maluku Utara. Program ini bahkan diharapkan tak hanya menambah luas lahan pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah terus mendorong pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya melalui pengembangan sektor pertanian dan pencetak sawah baru di Maluku Utara. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan pemerintah pusat tengah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 10.000 hektar di Provinsi Maluku Utara. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pertanian dan percepatan cetak sawah yang juga diperkuat melalui sinergi dengan TNI dan pemerintah daerah. Ternyata di Maluku Utara ini kawasan transmigrasi adalah menjadi lumbung atau sentra produksi beras di Maluku Utara, dan itu pun masih kurang. Oleh karena itu kita melakukan kolaborasi dengan kementerian teknis yang lainnya, misalnya dengan Kementerian Pertanian, dengan program cetak sawah baru, kita akan memastikan bahwa di kawasan transmigrasi tersedia lahan-lahan yang bisa dikerjasamakan untuk program cetak sawah baru sekitar 10.000 hektar area kebutuhannya. Nanti kita akan koordinasikan dengan Kementerian Pertanian, termasuk juga proses melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, termasuk mekanisasi pertanian, sehingga masyarakat itu bergairah dan merasa yakin bahwa akan ada nilai produktivitas yang lebih di kawasan transmigrasi. Kolaborasi antar lembaga ini diharapkan mampu mempercepat realisasi 10.000 hektar sawah baru di Maluku Utara. Tak hanya untuk meningkatkan produksi pangan saja, program ini juga diarahkan menjadi penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja baru di kawasan transmigrasi. Dari Maluku Utara, Sri Dewi Adayani, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah tengah berupaya untuk terus mendorong hilirisasi komoditas kelapa di kawasan transmigrasi Halmahera Utara, Maluku Utara. Dari Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menilai bahwa potensi kelapa di daerah tersebut ini dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Potensi perkebunan kelapa menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam pengembangan kawasan transmigrasi di Halmahera Utara. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan pihaknya akan mendorong agar komoditas kelapa tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Dirinya bahkan mendorong adanya pembangunan pabrik kelapa di Halmahera Utara untuk memperkuat perantai nilai produksi dari hulu hingga hilir. Langkah ini dinilai dapat membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendataan petani dan transmigran, membentuk tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan transmigrasi. Ternyata memang di beberapa titik-titik di kawasan transmigrasi itu membutuhkan
pengerjaan yang lebih efisien dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi. Jadi dengan demikian kita akan berupaya agar proses untuk pengembangan ekonomi, untuk peningkatan kesejahteraan sosial itu bisa meningkat. Kita juga menginginkan bahwa di kawasan transmigrasi itu akan tumbuh pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui proses industrialisasi. Contohnya sekarang di Kabupaten Halmahera Utara untuk pengembangan produk kelapa dalam sudah ada pihak investor yang melakukan investasi di situ untuk kokonat, untuk susu kelapa dan santan dan lain sebagainya, produk turunan lainnya. Pemain Siva Yoga berharap adanya pengembangan hilirisasi kelapa di Halmahera Utara tidak hanya meningkatkan nilai jual komoditas tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat, transmigrasi dan warga lokal. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Muti Angkiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat terus memperkuat kemanunggalan dengan rakyat melalui program Rakyat Bakti di sejumlah wilayah Madura. Aster Kasat Majen TNI Rahmat Zulkarnain turun langsung meninjau pembangunan jembatan sumur bor dan fasilitas pendidikan sekaligus berdialog dengan masyarakat. Aster Kasat Majen TNI Rahmat Zulkarnain meninjau langsung pelaksanaan karya bakti TNI AD di wilayah Kodim 0829 Bangkalan, Jawa Timur. Kunjungan dilakukan untuk memastikan program yang dilaksanakan menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur dan kebutuhan dasar. Salah satunya pembangunan jembatan Garuda di Kabupaten Bangkalan yang diharapkan dapat mempermudah akses dan meningkatkan konektivitas masyarakat. Aster Kasat juga meninjau pembangunan sumur bor dan rehabilitasi sekolah, serta berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kebutuhan di lapangan. Menurutnya, karya bakti TNI AD merupakan bagian dari upaya dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ada program karya bakti di 13 wilayah, salah satunya di Madura. Kita mengkolaborasikan semua unsur yang ada di wilayah, baik dari Pemda, masyarakat, ataupun unsur-unsur lainnya. Ya, ini kita mau menunjukkan bahwa kalau kita bersatu, banyak yang bisa kita selesaikan. Semakin banyak berkumpul, banyak bersosialisasi dengan masyarakat, kita pasti lebih banyak lagi mendengar apa-apa yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Kita bantu apa yang bisa kita bantu, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, karena kita memang dari rakyat. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Terima kasih Bapak Kasat dalam membangun jembatan ini. Pemirsa, Cyber TNI tanggapi rencana demo 27 Agustus. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Kementerian Luar Negeri bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi untuk menjadikan Jakarta sebagai ibu kota diplomatik ASEAN. Tentunya hal ini ditunjukkan dengan pertemuan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Kamis 20 Agustus 2026. Keduanya berdiskusi mengenai kolaborasi Kementerian Luar Negeri dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercantik Jakarta sebagai ibu kota diplomatik ASEAN. Tak hanya itu, keduanya juga bertukar pikiran tentang potensi Jakarta menarik wisatawan dari dunia Islam, khususnya dari Timur Tengah. Karena sebagai ibu kota dari negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Jakarta perlu diupayakan dengan bekerja lebih keras untuk menjadi ibu kota dunia Islam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyambut langsung kedatangan ERT Wang Yi di Jakarta. Keduanya akan membahas penguatan kerjasama strategis Indonesia dan Tiongkok dalam sejumlah agenda bilateral. Kedatangan Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi di Jakarta disambut langsung Menteri Luar Negeri RI Sugiono di Bandara Halim Perdana Kusuma, Kamis malam 20 Agustus. Menlu Sugiono didampingi Duta Besar RI untuk RRT, Yohuri Oratmangun dan Wakil Duta Besar RI untuk RRT Iren. Sugiono dan Wang Yi dijadwalkan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif Indonesia RRT pada 21 Agustus 2026. CSD merupakan mekanisme bilateral baru di tingkat Menteri Luar Negeri dan dibentuk saat kunjungan Sugiono ke Beijing pada April 2025 untuk mengidentifikasi capaian kerjasama dan menetapkan prioritas strategis ke depan. Selain CSD, kedua negara juga akan menggelar pertemuan kedua, mekanisme dialog 2+2 antara Menlu dan Menhan RI RRT. Pertemuan tersebut akan membahas penguatan kerjasama politik, pertahanan dan keamanan di tingkat bilateral regional, serta global sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan RRT. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini juga membahas penguatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan juga Tiongkok, termasuk peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, serta kerjasama industri pertahanan. Dalam kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok, agenda diawali dengan upacara penyambutan di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta pada Jumat pagi. Menteri Pertahanan RI Safri Samsudin menyampaikan, hubungan kerjasama pertahanan Indonesia dan Tiongkok telah berlangsung selama hampir 2 dekade. Kedua negara juga sepakat meningkatkan kerjasama tidak hanya dalam bidang material, tetapi juga peningkatan kemampuan personil. Safri menyebut kerjasama juga akan ditingkatkan di bidang industri pertahanan. Yang kedua, kami bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan ini tidak hanya kerjasama material, tapi juga kerjasama peningkatan kemampuan personil. Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tentara dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Sementara itu, Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok, Laksamana Dong Jun mengapresiasi sambutan hangat dari pihak Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo Subianto. Dong Jun menilai Tiongkok dan Indonesia sebagai komunitas senasib sepenanggungan yang memikul tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan percepatan modernisasi pertahanan. Dong Jun juga menegaskan komitmen kedua negara untuk menjadi garda terdepan, menjaga stabilitas kawasan ASEAN, dan menggagalkan berbagai potensi gangguan yang dapat merusak tatanan keamanan internasional. 在习近平主席和拉沃总统的战略引领下，两军关系当前呢应该是站在一个新的起点上。中印尼的作为运共主体，有着维护安全和发展的共同的利益，担当的共同的责任。那么强化我们之间的防务交流合作，我觉得是恰如其时。 Melalui pertemuan strategis ini, Kementerian Pertahanan RI turut mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama seperti Heping Garuda sebagai langkah konkret mempererat hubungan diplomatik militer kedua negara di masa depan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan tak hanya dalam aspek material, namun juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Safri Samsudin saat bertemu dengan Menhan Tiongkok Admiral Dong Jun di Kementerian Pertahanan, Jakarta.
Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bertemu Menhan Republik Rakyat Tiongkok Admiral Dong Jun di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat Jumat pagi. Pertemuan ini membahas upaya pengembangan dan peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Syafri menyebut hubungan pertahanan kedua negara telah berlangsung hampir 2 dekade sejak disepakatinya Defense Cooperation Agreement. Menurut Syafri, kerjasama pertahanan akan terus ditingkatkan tidak hanya dalam aspek material, tetapi juga peningkatan kemampuan personil. Lebih lanjut, Syafri mengungkapkan Indonesia dan Tiongkok sepakat meningkatkan latihan bersama, kerjasama pendidikan serta pertukaran personil militer, mulai dari perwira, bintara hingga tamtama. Bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan ini tidak hanya kerjasama material, tapi juga kerjasama peningkatan kemampuan personil. Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Ini merupakan suatu langkah maju yang dilakukan di era pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia saat ini dan di masa yang akan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, BNPT bersama LPSK terus melakukan identifikasi terhadap korban terorisme masa lalu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan korban yang belum tersentuh tetap mendapatkan hak termasuk kompensasi. Seluruh korban terorisme masa lalu terus diidentifikasi dan didata oleh BNPT. Para korban memiliki hak atas dukungan dan diantaranya medis, psikologis, serta kompensasi. Terima kasih rekan-rekan media. Korban terorisme itu kalau dikelompokkan ada 2 kelompok. Yang pertama, korban terorisme masa lalu. Sebut saja sebelum adanya Undang-Undang 5 2018 itu adalah korban terorisme masa lalu. Setelah Undang-Undang 5 2018 nanti sebut saja masa kini, biar mudah. Seluruh korban terorisme masa lalu itu diidentifikasi, didata oleh BNPT seluruhnya. Lalu korban terorisme masa lalu juga punya hak medis, psikologis, sosial termasuk kompensasi. Itulah yang kita berikan. Dalam perkembangannya, korban pemberian kompensasi waktunya waktu terbatas. Lalu ada putusan MK 103 tersebut yang memperpanjang putusan permohonan pengajuan kompensasi dan sebagainya menjadi tidak hanya 3 tahun tapi menjadi 10 tahun terhitung sejak undang-undang itu. Dalam perkembangannya, Ketua LPSK menyebut waktu permohonan kompensasi bagi korban yang sebelumnya terbatas kini diperpanjang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Waktu permohonan kompensasi yang semula 3 tahun diperpanjang menjadi 10 tahun. Lalu dengan korban terorisme pasca Undang-Undang 5 2018 juga kita berikan sesuai dengan mekanisme. Prosesnya melalui penetapan pengadilan. Dia mulai sidang, peristiwa yang mana, korbannya yang mana, surat keterangan nanti diterbitkan dari penyidik dan LPSK memberikan bantuan. Itu cara memilih. Sementara itu, Kepala BNPT menyebut pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan identifikasi korban terorisme sesuai putusan terakhir hingga Juni 2028. BNPT bersama LPSK terus melakukan identifikasi untuk memastikan tidak ada korban yang belum mendapatkan pemenuhan hak. Karena putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa terakhir sampai Juni 2028 bahwa kami pemerintah masih diberikan kesempatan
untuk mendatangkan kembali korban-korban terorisme masa lalu. Jadi kami bersama dengan LPSK, dengan penyidik, sama-sama melakukan identifikasi. Tadi hari ini kami sudah menyerahkan surat penetapan pada beberapa orang. Nanti ini juga jadi PR kami ke depan. Kami terus lakukan identifikasi mana korban-korban terorisme yang belum tersentuh. Karena ini sudah jelas merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 5 tahun 18 yang mengamalkan untuk pemulihan terhadap korban terorisme. Kepala BNPT menyebut, identifikasi korban yang belum tersentuh menjadi salah satu pekerjaan yang akan terus dilakukan pemerintah. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh korban terorisme masa lalu dapat memperoleh hak dan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Cyber Mabes TNI meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi melalui media sosial mengenai rencana demo besar yang juga direncanakan berlangsung pada 27 Agustus mendatang. Komandan Satuan Cyber Mabes TNI Brigjen TNI Juwinta Ombo Sembiring mengatakan masyarakat untuk dapat memilah dan memilih informasi secara resmi mengenai agenda demo besar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang akan berlangsung pada Kamis mendatang di area Parlemen Senayan, Jakarta. Juwinta menegaskan masyarakat untuk tidak terpancing mengenai pernyataan berunsur provokasi dari para oknum soal demo besar tersebut. Hal ini disampaikan Juwinta pada Minggu pagi usai menjawab informasi cyber mengenai potensi demo besar yang ditunggangi sejumlah pihak. Pesan kita adalah tidak usah terprovokasi. Yang di media sosial itu terlalu banyak provokasi ada. Saya pikir masyarakat perlu lebih bijak, jangan terprovokasi. Silahkan nanti bekerja, saya pikir itu tidak ada masalah. Itu jangan kita terlalu mudah dituang itu. Demikian. Dari Jakarta, Max Munte, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Aliansi Masyarakat Jakarta serukan warga untuk menjaga Jakarta agar tetap kondusif, tertib, aman, dan damai di tengah isu demo Agustus. Warga Jakarta juga diimbau agar tidak mudah terpancing terhadap ajakan provokatif di media sosial yang sumbernya tidak jelas. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian di kota Jakarta. Dalam sebuah keterangan pers di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Aliansi Masyarakat Jakarta menyuarakan 3 poin. Pertama, mereka mengajak warga Jakarta untuk menjaga kota Jakarta, termasuk fasilitas umum hingga ruang publik. Aliansi beranggotakan masyarakat dari berbagai suku ini turut menghimbau masyarakat supaya tidak mudah terpancing dengan konten provokatif di media sosial yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Mereka mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi dan menghindari muatan anarkis, pengrusakan fasum, hingga penjarahan dalam medsos. Oleh sebab sebagaimana wujud komitmen dan kepedulian kita bersama terhadap kota Jakarta, maka kami mengundang warga Jakarta untuk ikut bergabung dalam apel siaga jaga Jakarta yang insya Allah yang akan dihadiri oleh 10.000 orang dan akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Agustus 2026 untuk waktu dan tempat lokasi akan dikonfirmasi. Apel siaga jaga Jakarta ini bertujuan untuk menjaga lingkungan fasilitas publik, menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian di kota Jakarta, sekaligus menjadi peran tegas kepada pihak-pihak yang ingin merusak kota Jakarta dengan melakukan provokasi dan tindakan anarkis. Untuk menekan komitmen, Aliansi Masyarakat Jakarta menyerukan apel siaga jaga Jakarta yang akan dihadiri 10.000 orang pada hari Kamis pekan depan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia atau PBPII menyatakan sikap mengenai rencana penyampaian aspirasi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. PBPII juga menegaskan menolak segala bentuk provokasi hingga penunggangan kepentingan yang berpotensi memicu konflik dan mengganggu stabilitas kebangsaan.
Ketua Umum PBPI Kevin Prayoga menghormati perihal wacana penyampaian aspirasi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada akhir bulan Agustus mendatang. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar konferensi pers dalam menyikapi situasi terkini di kawasan Jakarta Selatan. Kevin mengatakan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib, damai dan bertanggung jawab, serta menghormati hukum. Namun PBPI menolak jika penyampaian aspirasi dimanfaatkan untuk menyebar provokasi, politik kebencian, atau narasi yang dapat memecah belah masyarakat. PBPI mencermati rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di DPR pada 27 Agustus 2026. PBPI memahami bahwa munculnya berbagai aspirasi masyarakat merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, setiap bentuk mobilisasi publik perlu memastikan bahwa penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi ruang penyebaran provokasi, politik kebencian, disinformasi, agitasi, maupun narasi yang dapat mempertajam polarisasi sosial di tengah masyarakat. Di tengah proses konsolidasi kehidupan kebangsaan yang terus berlangsung, serta dalam suasana duka dan keprihatinan atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, PBPI mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat Pati, untuk menyampaikan setiap aspirasi secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. PBPI pun juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dari Jakarta, Fahriza, Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Cyber Mabes TNI menggelar kompetisi Cyber 2026 bertajuk Rising the Ranger 2 yang diikuti hingga 534 tim dari berbagai kategori. Nantinya kompetisi ini diproyeksikan mencari 3 finalis terbaik untuk dapat bergabung di institusi Cyber TNI dengan pendaftaran jalur khusus. Kompetisi Rise the Ranger 2 ini berlangsung mulai dari 23 hingga 24 Agustus 2026. Komandan Satuan Cyber Mabes TNI, Juwinta Omboh Sembiring, mengungkapkan ada 534 tim berkompetisi secara sengit di Gor Ahmad Yani Mabes TNI. Untuk sejumlah mata perlombaan yang dimainkan, diantaranya seperti Hack the City, Attack and Defense, Incident Response, hingga Digital Forensik. Berbeda dari tahun sebelumnya, kompetisi kali ini menghadirkan cabang lomba baru yakni Digital Forensik. Juwinta menegaskan finalis 3 terbaik pada kompetisi ini akan mendapatkan tiket emas untuk mendaftar sebagai bagian dari Mabes TNI di bidang cyber. Baik, kemampuan yang kita perlukan talenta-talenta muda untuk di Satuan Cyber memang kita mengevaluasi terus, kita diskusi dengan private sektor, dengan komunitas, akademisi, dengan government juga. Jadi kita memang perlu melakukan ketika ada insiden itu, kita harus melakukan digital forensik sampai nanti kita bisa melakukan atribusi sebenarnya siapa sih pelaku penyerangnya. Ini tentunya tidak mudah, kita membutuhkan yang namanya network, kita membutuhkan yang namanya tools, dan kita membutuhkan yang namanya skill dari manusia-manusianya. Dan kemampuan-kemampuan ini di satuan kami itu sudah ada, tapi perlu peningkatan dan kita perlu menjaring terus karena tahun ini juga kita atas perintah dari Pak Panglima TNI, kita juga diberikan yang namanya golden ticket sama seperti tahun lalu. Nanti finalis 1, 2, 3 yang berkeinginan masuk menjadi prajurit TNI, kita akan mengikuti seleksi langsung tingkat pusat. Ada prioritas, tapi tentunya ada materi-materi yang harus lulus dia, jangan sampai dia lulus, diantaranya adalah psikologi maupun mental ideologi. Ini yang terpenting menurut kami. Tapi kalau masalah fisik, kesehatan ya kalau kurang-kurang dikit ya bisa dimaklumi, nanti bisa lakukan diskresi saya pikir. Dari Jakarta, Max Munte, Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Furonton sulap air terjun jadi wisata malam memukau. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, tragedi memilukan terjadi di kawasan Tisgaon, Tebing, Maharashtra, India. Satu keluarga yang juga terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya
yang berusia 18 tahun tewas setelah terjun dari tebing tersebut. 3 anggota satu keluarga dilaporkan meninggal dunia dalam insiden di Gunung Kavdia, Tisgaon, Maharashtra, India. Kejadian berawal saat seorang remaja bernama Kunal karena Bude 18 tahun berdiri di tepi tebing Bukit Kavda. Kunal mengancam akan melompat ke bawah lantaran ia tak mampu membayar cicilan iPhone yang ia beli. Kedua orang tuanya telah membujuk Kunal hingga hampir 3 jam di lokasi. Sang ayah yang awalnya memohon dari bawah agar anaknya tak melompat, akhirnya memanjat naik ke bukit tempat Kunal berdiri. Kunal terus bergerak mendekati tepi tebing hingga pukul 1 siang waktu setempat. Sang ayah mencoba meraih anaknya, namun keduanya kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari bukit secara bersamaan. Melihat itu, sang ibu dilanda kepanikan dan beberapa saat kemudian menyusul terjun ke bawah hingga ketiganya tewas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan melanda kawasan Sierra Calderoda, Spanyol. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan personil darat dan juga pesawat pemadam untuk menahan laju api yang terus menyebar. Api terlihat membakar vegetasi di perbukitan Sierra Calderona, sementara asap tebal membumbung di atas kawasan terdampak. Pesawat pemadam berulang kali menjatuhkan air ke titik-titik api, dibantu petugas yang berupaya memadamkan kebakaran dari darat. Kebakaran pertama kali terdeteksi di dekat Segorbe, Provinsi Castellón pada Kamis. Api diduga muncul akibat sambaran petir dan hingga Jumat telah membakar sekitar 423 hektar lahan dengan perimeter kebakaran lebih dari 11 km. Kondisi medan yang terjal dan perubahan arah angin yang cepat membuat upaya pemadaman semakin sulit. Petugas menyebut pergerakan api menjadi sangat cepat dan ekstrim ketika kondisi memburuk pada Jumat sore. Sekitar 250 hingga 280 petugas pemadam dan personel darurat diterjunkan dengan dukungan pesawat pemadam serta unit darurat militer Spanyol. Status darurat kebakaran kemudian ditingkatkan ke situasi 2 setelah api mengancam kawasan pemukiman. Sekitar 1.000 warga dan pengunjung di kota Gatova diminta meninggalkan wilayah tersebut. Sebelum evakuasi, warga sempat diminta berdiam di dalam ruangan karena asap tebal menyelimuti kawasan. Spanyol masih berada dalam status siaga tinggi kebakaran hutan. Hingga 19 Agustus, hampir 297.000 hektar lahan di Spanyol telah terbakar sepanjang tahun ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, hujan deras di Iquique, Chili memicu longsor yang juga menyapu sejumlah truk dan mobil di kawasan Zona Franca de Iquique Alto Zofri yang dikenal sebagai area penyimpanan kendaraan untuk dijual. Akibat kejadian ini, kerugian dari sektor kendaraan mencapai sekitar 1 miliar peso Chili atau sekitar 19,3 miliar rupiah. Hujan deras memicu longsor hingga menyeret puluhan kendaraan yang terdiri dari truk dan mobil yang terparkir di area penyimpanan kendaraan Zofri di Iquique, Chili. Material lumpur dan juga puing dari lereng terbawa hingga ke lokasi, membuat kendaraan terkumpul di bagian bawah kawasan. Petugas hanya menggunakan alat berat untuk membersihkan material longsoran dan memulihkan akses jalan menuju pelabuhan Iquique. Kerugian akibat bencana ini masih didata bersama perusahaan asuransi dan pengguna kawasan Zofri. Asosiasi Pengusaha Otomotif memperkirakan kerugian yang dialami dari sektor kendaraan menembus angka 1 juta miliar peso Chili atau setara dengan 19,3 miliar rupiah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyebut Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika. Trump juga mengklaim Iran sangat ingin mencapai kesepakatan dengan Washington di tengah tekanan militer dan ekonomi terhadap Teheran. Donald Trump menyampaikan pernyataan tersebut dalam kampanye di South Carolina. Ia mengatakan Amerika Serikat kini memiliki kendali atas Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklir. Menurutnya, Washington telah menghentikan upaya tersebut dan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Trump juga mengklaim Iran sangat ingin menegosiasi. Namun ia mengatakan Washington belum memutuskan apakah akan menerima kesepakatan tersebut. And as soon as we're finished with the Islamic Republic of Iran, as soon as we're finished, oil is going to be down at lower than it was even just a little while ago. We had it down to, for your cars, we had it down to 100. Think of this. I went to Iowa, love Iowa, and one gas station had it at $1.95 a gallon, and another one had it at $1.85. And then I went
to meet with my people back in the White House the following day. I was in Iowa to make a speech. I left, I went, and I said, you know, I hate to do this to you because the country was booming. By the way, the stock market is much higher now than it was then, but, you know, and your 401ks are much higher now than it was then. But with all the good news, I said, I hate to do this, but we're going to have to take a little detour down to the Islamic Republic of Iran, and we're going to have to put out the nuclear weapon stuff because they're going to have a nuclear weapon, and we cannot let them have a nuclear weapon. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. Trump menambahkan, Washington akan terus menekan Iran melalui langkah ekonomi, termasuk sanksi terhadap pihak yang masih berbisnis dengan Teheran. Konflik Amerika Serikat dan Iran juga terus mengganggu pelayaran di Selat Hormuz. Sebelum konflik, sekitar 1/4 perdagangan minyak dan gas alam cair dunia melintasi jalur strategis tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Angkatan Udara Tentara China menggerakkan jet tempur J-16 ke Mesir untuk mengikuti latihan bersama Eagle of Kivilation 2026. Pengerahan ini sekaligus menguji kemampuan China mengoperasikan pesawat tempur jarak jauh. 2 jet tempur J-16 dan 1 pesawat tanker YY-20A terlihat bertolak dari Cina menuju Mesir. Dalam perjalanannya, pesawat tanker YY-20A melakukan pengisian bahan bakar di udara untuk jet tempur yang dikawalnya. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 6.000 km, pesawat-pesawat Cina kemudian mendarat di pangkalan udara Mesir. Personel Cina langsung menurunkan peralatan dan perlengkapan serta berkoordinasi dengan personel militer Mesir. Menurut Angkatan Udara Cina, penerbangan ini menempuh 2 benua dan 4 negara dalam waktu hampir 9 jam. Pesawat tanker YY-20A juga berfungsi sebagai pusat komando udara selama perjalanan. Latihan Eagles of Civilization 2026 merupakan latihan bersama kedua antara Angkatan Udara Cina dan Mesir. Kegiatan dijadwalkan berlangsung dari pertengahan Agustus hingga awal September. Latihan akan mencakup taktik pertempuran udara, operasi penguasaan udara, pencarian dan penyelamatan tempur, serta latihan pengerahan kekuatan. Pengerahan ini juga menjadi momen pertama jet tempur J-16 Cina dikirim ke Afrika. Sebelumnya, Cina pernah mengerahkan jet tempur J-10 dalam aktivitas militer di benua tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Sahra Wageningen Alliance yang menggelar aksi protes di Berlin, Jerman, mereka menentang kebijakan pemerintah Friedrich Merz yang juga dinilai terlalu mendorong peningkatan belanja militer dan berpotensi mengurangi anggaran sosial. Aksi ini digelar di Mehringsplatz, kawasan Kreuzberg, Berlin. Para pendukung BSW berkumpul di depan panggung sambil menyerukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah untuk memperkuat militer Jerman. BSW menilai peningkatan belanja militer akan membebani keuangan negara, sekaligus mengancam anggaran untuk kebutuhan sosial. Partai ini juga mengkritik dukungan Jerman terhadap Ukraina di tengah perang yang masih berlangsung. Alexander King, kandidat utama BSW, menyebut kebijakan belanja militer pemerintah Jerman sebagai langkah yang tidak dapat diterima. SPD, Grünen und Linken regiert werden, haben vor 1,5 Jahren den größten Kriegskrediten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zugestimmt. Und sie haben damit die Grundlage gelegt für diesen Aufrüstungswahnsinn und für den Sozialabbau. Das werden wir eben nicht. Sejumlah pendukung BSW juga menyerukan agar dana negara lebih banyak dialokasikan untuk sekolah, rumah sakit, dan layanan sosial. Aksi ini menjadi bagian dari kampanye BSW menjelang pemilihan negara bagian Berlin. Penolakan terhadap peningkatan belanja militer menjadi salah satu isu utama yang diusung partai tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Furongton di Provinsi Hunan, China menyuguhkan pemandangan air terjun yang bersinar di tengah kota tua. Perpaduan cahaya, bangunan tradisional, dan juga budaya Tujia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Saat malam tiba, air terjun Furong berubah menjadi pemandangan yang memukau. Cahaya warna-warni menerangi aliran air yang jatuh di antara bangunan tradisional. Pengunjung terlihat menikmati pemandangan dari anjungan.
menyusuri jalur batu, serta berjalan di antara jalanan yang diterangi lentera. Kabut air yang muncul dari derasnya air terjun, dipadukan dengan lampu dan rumah-rumah panggung khas Tujia, menciptakan suasana yang semakin memikat. 第一眼给我的感觉确实很震撼，因为一个瀑布从两座城之间穿过的话，我觉得确实很震撼，而且对于我们90后来说哈，能让我第一时间想到的东西就是《仙剑奇侠传》，感觉很有当地的特色，很有当地的风土人情。 Air terjun Furong memiliki ketinggian sekitar 30 meter dan lebar lebih dari 20 meter. Air terjun ini mengalir di tengah permukiman dan jatuh menuju sungai di bagian bawah. Furong Town memiliki sejarah lebih dari 2000 tahun. Kawasan yang dahulunya dikenal sebagai Wangchun ini semakin terkenal setelah menjadi lokasi syuting film Cina berjudul Hibiscus Stone. Kini perpaduan warisan budaya arsitektur tradisional dan air terjun yang diterangi cahaya menjadi Furong Town salah satu destinasi wisata malam yang menarik di Hunan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pagoda unik di Provinsi Can Hoa, Vietnam menjadi perhatian wisatawan berkat arsitekturnya yang terbuat dari ribuan kerang dan kerang laut. Pagoda Tufan yang juga dikenal sebagai pagoda kerang ini memadukan unsur keagamaan dan seni kerajinan tangan menjadi daya tarik tersendiri. Rekaman video yang diambil di kota Cam Ranh memperlihatkan keindahan pagoda Tufan dengan ornamen kerang dan karang yang menutupi sebagian besar bangunannya. Pengunjung tampak berjalan menyusuri kawasan pagoda sambil mengamati detail hiasan dan mengabadikan momen melalui kamera. Salah satu wisatawan Ngolin mengaku terkesan dengan keterampilan para pembangun pagoda. Menurutnya setiap pintu masuk menara dihias dengan kerang dan karang yang tersusun rapi, menciptakan tampilan yang sangat unik dan sulit dibayangkan proses pembuatannya. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến thăm chùa Từ Vân ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Thì nghe người dân nói đây còn có tên gọi là chùa Ốc thì mình rất là tò mò, không biết tại sao lại có cái tên đó, và đến khi đặt chân đến đây thì mình đã biết được vì sao có cái tên đó và cảm thấy thật là thú vị. Di tengah kawasan pagoda berdiri menara Bautich tinggi 39 meter yang dikelilingi 49 menara lebih kecil. Menurut media lokal, pembangunan menara dimulai pada tahun 1995 dan sebagian besar dikerjakan secara manual oleh para biksu serta umat Buddha selama bertahun-tahun. Seorang wisatawan asal Rusia, Michael, mengaku datang atas rekomendasi temannya dan merasakan suasana yang tenang serta tentram di lokasi tersebut. Мой друг мне рассказал об этом красивом месте, и я сюда приехал. Здесь очень красиво, божественно и необыкновенно умиротворенно находиться. Я с удовольствием буду приезжать сюда с друзьями и показывать эти красивые места. Спасибо вам огромное, что вы есть, что эта прекрасная страна существует. Я обожаю Вьетнам, и других слов не могу найти. Меня переполняют только чувства хорошие. Pagoda ini dibangun menggunakan batu karang, semen, serta ribuan kerang yang dikumpulkan dari warga setempat sebelum dibersihkan dan dijadikan bagian dari ornamen bangunan. Didirikan pada tahun 1968, pagoda Tufan hingga kini masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus menjadi destinasi wisata yang menarik perhatian pengunjung dari berbagai negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, artis Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan setelah melakukan gelar perkara. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat artis Ruben Onsu kini memasuki babak baru. Penyidik Polres Jakarta Selatan menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu didasarkan dari pemeriksaan pelapor, saksi hingga saksi ahli. Kasus ini bermula saat Ruben menawarkan korban untuk berinvestasi di usaha miliknya. Keduanya kemudian membuat perjanjian kerjasama dengan korban berinisial DM dan menyerahkan sejumlah modal dan mendapat janji keuntungan. Namun hingga batas waktu yang telah disepakati, keuntungan yang dijanjikan tidak diterima korban. Modal yang telah diserahkan juga disebut belum dikembalikan. Korban akhirnya melaporkan perkara ini ke Polres Metro Jakarta Selatan.
Polisi menyebut perkara ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 25 April 2026. Penyidik telah memeriksa 6 orang saksi termasuk saksi ahli. Setelah melakukan gelar perkara, peserta gelar perkara sepakat menaikkan status Ruben Onsu yang sebelumnya terlapor menjadi tersangka. Yang dari gelar perkara, peserta gelar sepakat terhadap terlapor Saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Jadi laporan kerugiannya itu bagian dari materi penyidikan rekan-rekan, nanti pada akhirnya kami akan sampaikan. Selanjutnya penyidik akan melayangkan surat panggilan kepada Ruben Onsu untuk menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Hingga kini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami perkara tersebut, termasuk rangkaian kerjasama investasi dan nilai kerugian yang dilaporkan korban. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkap sindikat jaringan produksi dan pembuatan materai palsu. 3,4 juta materai palsu siap edar beserta bahan gulungan kertas pembuatan materai palsu disita. Negara pun nyaris dirugikan hingga 1 triliun rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengekspos pengungkapan sindikat jaringan produksi dan penjualan materai palsu di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Pengungkapan dilakukan melalui penyelidikan dan juga penindakan bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di 5 wilayah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2026, 16 orang tersangka diamankan dengan masing-masing peran kejahatannya selaku produsen, distributor, kurir, hingga penjual. Total terdapat 3,4 juta materai palsu siap edar disita dari pengungkapan ini. Disita pula 3 gulungan besar kertas bahan baku materai palsu beserta alat cetaknya. Dan jika semua temuan ini terjual ke masyarakat, maka negara pun berpotensi dirugikan hingga 1 triliun rupiah. Pengungkapan ini tentunya berawal dari informasi dari masyarakat dan juga beberapa laporan polisi yang masuk ke Polda Metro Jaya. Penindakan yang dilakukan dari Polda Metro bersama Ditjen Pajak ini dilaksanakan pada kurun waktu bulan Juni dan awal Juli di beberapa wilayah, diantaranya ada Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Ini bukan dalam skala kecil. Aparat berhasil mengamankan lebih dari 3,4 juta keping materai ilegal, 1 mesin set produksi, dan 3 gulung bahan baku yang masih bisa digunakan untuk memproduksi materai dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan hasil investigasi bersama, bahan baku yang ditemukan diperkirakan masih bisa digunakan untuk menghasilkan lebih dari 33 juta keping materai per gulungnya. Artinya, apabila kegiatan ini tidak dihentikan, maka potensi penerimaan negara yang hilang dapat mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Selama kurun waktu 1 terakhir, diperkirakan sudah ada 4 juta materai palsu yang telah terjual ke masyarakat dengan total kerugian negara sebesar 40 miliar rupiah. Penjualan tidak hanya melalui toko secara langsung tetapi juga menggunakan via marketplace. Selanjutnya, pemerintah bersama aparat penegak hukum mengimbau kepada masyarakat luas untuk memastikan pembelian materai yang juga digunakan melalui jalur yang resmi. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kalung emas seberat 10 gram beserta liontin senilai 15 juta milik seorang penjual makanan di Ciputat, Tangerang Selatan ditukar dengan kalung imitasi. Kalung emas ditukar saat korban didatangi 2 wanita yang mengaku sebagai sales penjual. Rekaman CCTV memperlihatkan salah satu dari 2 wanita yang diduga terlibat dalam aksi penipuan. Peristiwa ini terjadi di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa 18 Agustus 2026. Saat kejadian, korban tengah mempersiapkan bahan dagangan ketika didatangi 2 wanita yang mengaku sebagai agen penjual telepon genggam. Meski sempat menolak, keduanya terus mengajak korban berbicara.
Di tengah percakapan ini, perhatian korban diduga dialihkan hingga kalung emas yang dipakainya dapat diambil. Pelaku mengatakan kalung ini hanya akan difoto dan segera dikembalikan. Namun setelah kalung berpindah tangan, salah satu pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Keduanya kemudian bergegas meninggalkan lokasi. Korban baru menyadari setelah menjadi korban penipuan setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita itu. Saat diperiksa, kalung yang tersisa ternyata bukan emas milik korban, melainkan kalung imitasi. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan kalung emas seberat 10 gram beserta liontin dengan total kerugian mencapai 15 juta rupiah. Emang saya nggak niat ngambil, cuman teman-teman yang pada ngambil. Udah gitu, ya udahlah saya duduk. Terus dia bilang, udah teman-teman udah ngambil, tapi saya minta tolong buat jaminan. Akhirnya saya diajak ngobrol di sini duduk, udah gitu. Dia minta jaminannya itu kalung. Itu mulai nggak sadar tuh? Saya tuh mulai nggak sadar. Akhirnya kalung saya tuh dicopot sama dia. Ini Bu buat jaminannya, buat foto kasih ke atasan. Ya udah gitu saya udah mulai nggak konsen. Udah gitu, oh iya nanti saya bawa kalung ke atasan ini difotoin. Cuman kata saya, ya udah. Tapi ini saya cuma nolongin teman ngambil HP. Ya kata dia, iya nanti dibalikin ini kalung ibu. Ternyata kalung itu udah ditukar sama kalung yang lain. Kalung palsu ya? Kalung palsu. Akhirnya tuh teman saya yang bawa kalung saya itu digenggam di tangan, udah lain, kalungnya bukan kalung saya. Udah kalung palsu. Bu, kepengen tahu Bu, kalung ibu tuh berapa gram dan nilainya berapa Bu? Nilainya harganya 15 juta. 15 juta. Ya. Nah yang ibu tahu pelaku ini memang memaksa ya dengan maksa banget itu. Saya mundar-mandir ke sana itu mepet terus. Itu ibu-ibu tuh mepet yang satu tuh. Diikutin terus ibu. Ya diikutin terus. Akhirnya sampai saya marah-marah dia tetap ngikutin saya. Petugas kepolisian memeriksa sejumlah saksi serta menganalisis rekaman CCTV untuk mengidentifikasi kedua pelaku. Ibu itu didatangin oleh yang mengaku dari 2 orang yang mengaku dari sales handphone. Ya, dari datang di toko kelontong tersebut di daerah Cilalung di kelurahan kami, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat. Dan ibu itu didatangin 2 orang tersebut dan sampai akhirnya ibu itu merasa kok di framing di media sosial kan dihipnotis. Tapi pada ini ada sebuah peristiwa penipuan yang mana sebuah peristiwa itu menggerakkan seorang untuk menyerahkan barang atau uang yang intinya setara melawan hukum. Jadi ibu ini mengalami kerugian sebuah perhiasan kalung dan liontin ya. Estimasi kerugiannya waktu kita hadir di TKP itu sekitar 15 juta. Artinya kasus ini masih dalam proses penyelidikan Pak? Kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Dan anggota kami sudah turun ke TKP, melakukan cek TKP, memeriksa saksi-saksi termasuk saksi korban ibu sendiri, dan memeriksa petunjuk-petunjuk yang ada di sekitar TKP adalah dari record CCTV yang ada. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan keduanya. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap orang yang menawarkan barang atau jasa dengan cara mengalihkan perhatian serta segera melapor jika mengalami modus penipuan serupa. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.